Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fiqih Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul wa dhahaba ba'd asy-syafi'iyyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi idnihim wa dhahaba al-ba'd al-akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bi ghairi idnihim wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima was salata fi dzalika wa Ahmad yukrahu in kana thamma suratun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi amma ba'd. Pertama, ada permintaan dari adik saya Haji Abdul Rauf untuk menanggapi klarifikasinya Gus Miftah. Ya, sebetulnya saya nggak ingin menanggapi lagi, tapi ini karena dari permintaan dari saudara saya, ya gimana lagi. Sudah jelas bahwasanya ini tidak bisa baca kitab, nggak biasa baca kitab, itu kiriman dari teman-temannya, satu liberal. Orang-orang liberal itu memang sebagian yang bisa baca kitab itu memang pinter cari takbir-takbir yang kesannya membolehkan ini, membolehkan masuk gereja, atau bahasanya ya makruh gitu. Tapi dalam mazhab Hanafi makruh itu sama dengan kita ini ya haram. Kalau dia berlaku makruh, dalam fikih itu biasanya aslinya haram, dilarang sebetulnya. Tempat gereja itu tempat disyirikannya Allah, disekutukannya Allah dengan selainnya, berarti tempat yang dikutuk oleh Allah SWT. Apalagi pas ada acara ritual mereka, ya seperti Natalan atau apa itu jelas haram. Apalagi pakai pakaian mereka, ziyil Nasara, pakai ciri khas ciri khas mereka, topi-topinya mereka atau apa. Jelas itu di kitab-kitab dinukil oleh Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah kekufuran bareng-bareng dengan mereka, dengan pakaian mereka. Dan yang perlu saya tanggapi lagi adalah dia mengatakan itu bukan acara ritual mereka, bukan acara keagamaan mereka, tapi kan di bawah salib. Ya, gimana di bawah salib itu? Berarti antek mereka, golongan mereka sama dengan Said Akil biasa pidato di bawah salib. Begitu juga Gus Nuril, ya, dan walaupun katanya tidak ritual, tapi acaranya kebangsaan. Kebangsaan kok ditempatkan di mana? Di gereja. Kenapa di gereja? Mestinya kebangsaan itu yang bikin acara bukan orang gereja mestinya, ya. Ya, apalah perkumpulan Pancasila atau apa gitulah.
umpamanya itu orang gereja, ya mereka dong yang baca puisi ya. Hah? Kenapa kok yang disuruh baca puisi adalah Miftah itu? Kenapa begitu? Kenapa Miftahnya yang disuruh baca? Dan menyamakan agama mereka, menyamakan Tuhan mereka, walaupun apa namanya, beda-beda nama katanya. Loh, beda nama itu juga beda Tuhan ya. Sudah saya terangkan kemarin. Nggak bisa itu sama sekali. Itu namanya aliran pluralisme katanya. Itu Islam Nusantara, yaitu asalnya Islam Nusantara itu aslinya Islam ciri khas apa, Wali Songo, maksudnya tradisi Islaman yang dibawa oleh atau diidekan oleh Wali Songo ya, seperti kendurenan atau tibaan atau muludan, asrokolan dan seterusnya, kiam dan seterusnya. Tapi sebetulnya bukan Wali Songo kalau mauludan ini, ya sufiah lah, umat Islam mulai zaman Al-Muzaffar, Al-Malikul Muzaffar atau Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi karena Wali Songo termasuk sufiah lah, bisa dikatakan dibawa oleh Wali Songo tapi dari Timur Tengah, urusan mauludan itu. Kalau kendurenan itu di Timur Tengah juga ada, entah siapa yang memalah itu, apa dari Wali Songo dari Indonesia ditransfer ke Timur Tengah, atau dari Timur Tengah sudah ada. Tapi kalau Timur Tengah, ingat saya nggak ada 100 hari, itu nggak ada, maksimal itu 40 hari. Kalau 100, 1000 nggak ada kendurenan atau tahlilan atau berkatan, itu paling 40 hari. 7 hari ada di sebagian di Timur Tengah ada. Cuman kalau saya dengar habaib itu nggak sampai 7 hari, ya mungkin 3, 4, 5. Ingat saya hanya malam ketiga, keempat, kelima, 3 hari ingat saya, nggak sampai 7 hari. Malam pertama juga nggak ada, malah di sebagian kitab di Madzhab Syafi'i itu makruh juga itu. Wahsyah itu, Lailatul Wahsyah. Allah alam shawab. Tapi yang penting ini Islam di Nusantara itu artinya Islam yang ala Wali Songo gitulah. Tapi oleh Gus Durian atau pendukung-pendukung Gus Dur, termasuk Said Akil, ya termasuk brokoan, ruatan, ya meruat desa, itu dianggap Wali Songo. Sebetulnya itu bukan Wali Songo, itu tradisi Hindu Buddha mungkin itu sebelum Wali Songo itu. Dulu yang melakukan brokoan atau ruatan itu orang-orang abangan, pakai wayang-wayang itu. Saya masih menangi kecil saya itu orang abangan-abangan. Santri nggak ada. Kemudian sama Gus Dur, brokoan atau ruatan desa itu dinamai sedekah laut, sedekah bumi. Maksudnya orang-orang pengikut Gus Dur ikut, santri-santri ikut. Inna lillahi wa inna. Tapi ada hikmahnya juga, artinya ada pengajian, ada tahlilan, ya. Allah alam shawab. Tapi apa namanya, khusus dukun meruat-ruat itu, mantra-mantra meruat desa atau brokoan itu masih ada mungkin. Semoga saja sudah hilang. Tapi maksiat juga
ada tetap, karena memang aslinya perempuan atau ruwatan itu dari Hindu Buddha ya, tetap ada, datangkan apa namanya, orkes penyanyi maksiat masih tetap ada, semoga hilang Pak. Allah alam. Walhasil Islam itulah namanya pluralisme. Aliran pluralisme itu mengatakan semua agama benar, semua agama sama, semua agama sama. Itu puisinya siapa itu? Miftah. Gus Miftah itu ya itu liberal itu atau pluralis, semua agama sama ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya bisa disamakan sama sekali ya. Dan itu yang memulai ke gereja-gereja itu ya Gus Dur. Dia pernah 500 kali ceramah di gereja Jawa Malang. Pernah saya catat itu. Dia waktu itu di Jombang, Pondok Tebuireng, baru pulang. Itu sudah ceramah di gereja 500 kali. Gak mungkin ceramahnya amar ma'ruf munkar, gak mungkin. Paling-paling yang ngelem-ngelem orang Kristen lomo, dermawan, dan seterusnya itu. Mungkin itu agak mendingan itu ya. Kalau kedar kemanusiaannya, bahkan dari gelagatnya Gus Dur, wataknya Gus Dur yang ngelem-ngelem agamanya. Dia lebih bersaudara dengan Kristen daripada kepada umat Islam. Na'udzubillah min. Jadi apa yang saya tanggapi, dia kelihatan sudah jelas gak bisa baca. Orang liberal itu, orang-orang liberal itu cari tabir-tabir yang memboleh-bolehkan itu, ya. Mereka nggak paham suasana, perbedaan suasana. Jadi masuk ke gereja dalam keadaan gereja kosong, sepi, itu ada yang bilang makruh, artinya tidak haram, ya. Mungkin nggak haram. Maknanya makruh ini macam-macam, kadang haram juga ya. Kemudian ada lagi membahas sholat di gereja. Ya sholat di gerejanya pas sepi, pas kosong, nggak ada kegiatan, bukan pas Natalan, atau nggak menghadap ke patungnya, Ini di sana kan oro-oro. Yang di Arab kan oro-oro, panas. Mungkin mau sholat ngiyup di Sahara kan, di tengah Sahara itu ada gereja, masalah, tempatnya ada payon-payonnya, Nah, ini mungkin karena kepanasan ngiyup. Ini ada yang membolehkan, karena darurat panas atau apalah, Tapi waktu itu nggak ada kegiatan, nggak ada acara, sepi. Bahkan di zaman Imam Ghazali atau bahkan dalam zaman sahabat itu gereja nganggur itu sudah banyak. Gereja apalagi di tengah-tengah Sahara itu banyak yang sepi dan mu'attalah. Itu baru mungkin ada yang membolehkan, ya. Atau sah sholatnya dan seterusnya. Katanya Sayyidina Umar juga pernah gitu waktu di Palestina ya, di Baitul Maqdis itu sholat di gereja tapi menjauhi patungnya. Ini ngiyup, cari iupan saja, Allah alam sah. Tapi beliau menghindari, pas gambarnya atau pas patung.
menjauhilah. Ada lagi yang teman saya minta menanggapi seorang liberal di Indramayu yang mengatakan bahwasanya setelah wafatnya Rasulullah itu rumah Sayyidina Ali digebrok, didobrak ya, didobrak pintunya oleh seseorang yang dia nggak sebut namanya, sampai setelah wafat sampai Sayyidah Fatimah meninggal katanya. Dia bilang nggak pernah riwayat ini dibaca. Loh, riwayat ini emang nggak ada, Wah. Inilah repotnya orang-orang sekarang ini, bacaan dari orang-orang Syiah, kitab-kitab Syiah. Wah. Saya pernah dengar itu atau baca itu di kitab-kitab Syiah. Di kitabnya Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf menerangkan itu ada riwayat Syiah seperti itu, tapi zaman Kanjeng Nabi, tapi nggak sampai Sayyidah Fatimah meninggal, sampai keguguran atau apa gitu aja. Nah, ini yang dobrak itu katanya Sayyidina Umar. Nah, ini memang orang Syiah itu bencinya bukan main dengan Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar ini yang menggempur, menumbangkan kerajaan Persia, ya, menggempur kerajaan Persia. Kisra itu adalah Sayyidina Umar. Jadi Syiah itu ya begitu itu, paling dibenci itu Sayyidina Umar. Itu ada riwayat makdzubah, riwayat palsu dari Syiah seperti itu. Sudah dirot oleh ahli sunnah jamaah. Ini ada yang baru dari penceramah atau tukang ceramah dari liberal itu, ya, mengatakan zaman Sayyidina Rasulullah sudah meninggal, sampai Sayyidah Fatimah meninggal katanya, terbunuh. Kalau memang benar, kenapa Sayyidina Ali tidak menuntut, ya, kisos? Kan ini yang dari ceramah itu, Buya Syakir itu. Kalau yang dari Syiah, ya, kenapa Sayyidina Ali tidak menuntut gugurnya janin, ya, yang ada daripada Sayyidah Fatimah? Jadi ruwet ya, gara-gara Gus Dur semua ini. Karena Gus Dur menyodorkan Syiah, membiasakan orang Syiah. Said Aqil jadi korban, dan asalnya Wahabi jadi Syiah, ya. Dan orang-orang terkenal banyak, termasuk tukang ceramah itu yang dari Kragan itu, ya, mengatakan siapa? Imam Ad-Daibai, Imam apa itu? Al-Barzanji katanya Syiah apa namanya? Zaidiyah katanya. Tidak jauh dari Syiah Zaidiyah, ya. Mereka ahli hadis, ahli fikih, Syafi'i. Memang mereka mencintai ahli bait, khususnya Ad-Daibai, ya. Kalau Imam Barzanji itu, ya, dia punya manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani, punya Jaliyatul Qadar fi manzumati ahli Badar, ya, fi asma'i ahli Badar. Dia punya Al-Isra Mi'raj kalau nggak salah. Ya, memang dia senang tradisi-tradisi yang persis dengan NU ini atau kaum santri, ya. Senang baca Maulid Al-Barzanji, ada Manzumah Ahli Badar dan seterusnya, itu cocok dengan kita, alhamdulillah. Tapi bukan Syiah. Ini adalah mencintai Ahlul Bait, mencintai aulia, ya.
tidak khusus. Al-Abu Badr itu kan sahabat ya kebanyakan. Ini repotnya orang-orang di atas itu sudah terkontaminasi dengan Gus Dur semua, dibawa ke Syiah ya, dan dibawa kepada toleransi yang kebablasan dengan agama-agama lain, khususnya agama Kristen ya. Na'udzubillah min. Dan dibawa lagi sebagian oleh Gus Dur untuk pro komunis. Na'udzubillah min. Kita takut dengan komunis. Padahal kita dulu menang ya dengan komunis, tapi sekarang suruh takut. Inilah wataknya Gus Dur, membawa kepada teman-temannya untuk takut mati, takut kaliren. Dia ngomong ngelem-ngelem dapat uang. Enak gini ya. Ngelem-ngelem Kristen dapat uang, ngelem-ngelem dapat uang. Said Akil ngomeli orang Arab dapat uang. Saudara-saudara sekalian, ada lagi tadi keluarga teman saya minta tanggapan tentang itu ya, pokoknya itu jelas Syiah. Seperti Kanjeng Nabi dulang orang Yahudi, Bang. Dulangi orang Yahudi. Itu mana hadisnya, nggak ada itu. Bikinan Yahudi itu, Bang. Atau bikinan Syiah, Bang. Yahudi dengan Syiah ini pro, Bang. Walaupun kelihatannya musuh-musuhan. Mana? Katanya orang Iran keras. Mana menyerang kepada Yahudi? Nggak pernah ngomong tok, Bang. Di dalam kota mana itu, ibu kota Iran itu, Teheran itu ada komunitas Yahudi itu 1000 orang, Bang. Dan punya punya kursi di DPR Iran, Bang. Jadi mereka sudah kong kali kongan, walaupun salma keras tapi sudah ada kodenya. Ini teman saya, ini follow saya. Wah, sama dengan Yosef kemarin tuh. Wah, nah, dia kerasnya sama Habib Rizik, sama bahkan mencaci maki Allah, katanya dikerangkeng di Ka'bah ya. Kanjeng Nabi apalagi, naudzubillah, syaitan itu, Bang. Orang gila itu, Bang. Orang gila. Tapi bisa juga dia juga susupan dari komunis, bisa juga ya, komunis barat bisa juga. Dia sama Agus Miftah juga muring-muring ya, nyala-nyalain. Dia bilang Waloni itu bukan musuh saya, katanya. Nah, itu hanya cari makan, katanya. Nah, yang musuh kita ini ya Munarman itu kan musuhnya. Jadi menurut dia Pancasila itu alias pluralis, kebebasan, bahkan kebebasan mencaci agama. Naudzubillah min. Dia sudah nggak mau dengan budaya Indonesia, Bang. Dia anti budaya Indonesia. Dia memang orang udah gila, pengen dan cepat menang kekufuran tuh PKI itu, Bang. Jadi PKI itu Pancasilanya Yosef ya. PKI itu komunis itu nggak usah agama, yang penting punya Tuhan, Tuhannya masing-masing ya. Katanya PKI punya Tuhan apa ya? Tuhannya dia sendiri ya, bukan Tuhan Allah SWT. Tuhannya dia sendiri itu. Cangkem-cangkemku ya, tangan-tanganku dewe, itu PKI. Ini ada puisi baru dari teman saya. Tuhanku tidak sama,
Tuhanku adalah Allah, tidak sama dengan Tuhan-Tuhan mereka. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Jangan kau paksa-paksakan, kau sama-samakan Tuhanku dengan Tuhan-Tuhan manapun yang ada di dunia ini. Tuhan mereka itu Trinitas, Tuhan mereka dewa-dewa jamak, Tuhan mereka dewa-dewa jamak, Tuhan mereka berbilang, Tuhan mereka kasat mata, Tuhan mereka dapat digantung, disalib ya, Tuhan mereka dapat ditempel, Tuhan mereka dapat pula dijamah. Jangan kau katakan Tuhanku itu Tuhan itu hanya beda nama-nama, hanya beda nama. Tuhanku itu hanya beda nama dengan Tuhan-Tuhan mereka. Karena itu sebuah kemusyrikan. Menyamakan Tuhan dengan Tuhan selain Allah, kemusyrikan maksudnya ya. Jangan kau masukkan Tuhan-Tuhan mereka ke dalam tempat ibadahku. Jangan pula kau ajari aku bergabung di tempat penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan mereka, karena itu adalah kekafiran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna, meningkatkan akidah kita, memperkuat iman umat Islam, ahli sunnah wal jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beribadah, sergap ibadah di bulan Ramadan yang suci. Mungkin malam ini Lailatul Qadar, atau mungkin malam 25. Antara itu katanya Imam Ghazali, wallahu a'lam. Semoga kita meraih Lailatul Qadar bil maghfirah wal rahmah wal idki minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.